Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kita akan mengulas hikmah ke-89 yang masih ada hubungan dengan pembahasan ke-88 kemarin, yakni bismillahirrahmanirrahim, in aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi izzin yafna. Jika engkau menghendaki sebuah kemuliaan yang abadi, maka janganlah kalian mengambil kemuliaan yang fana. Ini terjemahan leksikal dari kalimat ini yang semestinya memiliki pengertian yang begitu komprehensif. In aratta, ketika engkau menghendaki ayakuna yang to'ono laka iku laka kadua siropo izun, ya, kemuliaan layafna yang abadi, yang tidak hilang, begitu ya. Jadi ketika kalian menghendaki mendapatkan sebuah kemuliaan yang abadi, yang terus, begitu ya, maka di sini dikatakan fala tasta'izanna bi izin yafna. Janganlah kamu kemudian mengambil kemuliaan yang sementara atau yang fana. Apa yang dimaksud dengan frasa ini, saudara yang saya hormati? Di sini frasa yang pertama, ya, bi antastaghniya, dengan kalian menganggap cukup, ya, anjami'il asbabi, dari semua sebab, biwujudi musabbabiha, dengan adanya zat yang memberikan, yang menjadi penyebab, katakanlah begitu. Artinya apa? Kita ketika menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak fana, atau artinya kemuliaan yang abadi, ya bergantunglah kepada zat yang memberikan kemuliaan, yang zat itu abadi. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mencari kemuliaan, jangan pernah mencari keagungan diri, jangan pernah mencari kemuliaan diri kepada zat yang tidak abadi, katakanlah begitu. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin, ya, banyak di antara kita yang masih bergantung kepada kemuliaan orang lain. Biasanya ini dalam hierarki, ya, dalam organisasi, dalam birokrasi, dalam relasi kuasa barangkali mungkin, ya, yang bisa kita berikan contoh. Bawahan mengandalkan kemuliaan atasannya, menggantungkan nasibnya sama atasannya, pengen naik pangkat, maka kemudian deket-deketin atasannya terus, apapun keinginannya dituruti, misalnya begitu. Atau sesama relasi bisnis, kebetulan kita levelnya masih di bawah mitra bisnis kita, maka kemudian kita berbaik-baik atau kemudian mengharapkan, begitu ya, tadi kebesaran bisnis yang dibangun oleh mitra bisnis kita tadi itu. Ya tentu tidak salah, karena itu bagian dari bagaimana kita mengembangkan diri. Akan tetapi saran dari Ibnu Athaillah, janganlah kita menggantungkan diri kepada orang, pada zat yang fana juga. Atau janganlah kita menggantungkan diri kepada sesuatu yang fana. Kita adalah makhluk yang fana, yang tidak abadi. Maka sebaiknya kita ketika mencari kemuliaannya jangan kepada sesama makhluk, siapapun itu, meskipun pangkatnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, kebesarannya jauh melebihi kita, misalnya popularitasnya juga mungkin jauh melebihi kita, tetapi tadi tidak ada yang abadi bagi siapapun yang masih berupa makhluk tadi itu. Jadi ini yang dimaksud dengan frasa yang pertama, bi antastaghniya an jami'il asbabi biwujudi musabbabiha. Li'annahu, ya, li'annahu, karena sesungguhnya musabbib, ya, sabbaba yusabbibu musabbibun, zat yang menyebabkan, maksudnya adalah Allah. Mohon maaf, saya tadi keseleo lidah. Li'annahu, karena sesungguhnya musabbib iku bakin, kekal, ya, sehingga fayakunu ta'alluquka, oleh karenanya ketergantunganmu, ya, bihi, dengan musabbib, ya,
itu menjadi izan layafna, menjadi kemuliaan yang kemudian tidak akan pernah kekang, tidak pernah lekang, karena kamu menggantungkan diri kepada kemuliaan, kamu menggantungkan kemuliaan dirimu kepada zat yang menciptakan kemuliaan. Nah, saudaraku yang saya hormati, ini tentu masih ada hubungan dengan hikmah ke-88 kemarin yang kita diingatkan betul jangan sampai kita tertipu oleh keelokan, keasikan, kenyamanan, dan keindahan duniawi. Mengapa? Karena ya duniawi tadi itu kan satu jelas tidak kekal, pertama. Yang kedua, menipu, ya. Seolah-olah enak ternyata kemudian menggelincirkan kita, menindak bubukan kita. Tadi karena nafsu yang lebih dominan. Pada saat ahli tasawuf mengingatkan kita untuk senantiasa bisa memanage kolbu kita untuk bisa memenangkan, untuk bisa menang dari nafsu dalam diri tadi itu. Jadi dengan kita tadi bergantung atau menggantungkan kemuliaan kepada musabbib, ya, kepada zat yang menyebabkan kemuliaan itu, yakni Allah, maka tentu kemuliaan kita itu akan tidak lekang. Fala tasta'izanna, janganlah kalian atau janganlah kamu tadi mengharapkan kemuliaan biizin yafna, dengan kemuliaan yang semu atau dengan kemuliaan yang fana. Bi antastaghniya, yakni dengan cara mencukupkan diri, ya. Dengan cara mencukupkan diri tadi itu ma'al ghaibati, dengan lupa, ya, ma'al ghaibati sartane lali, tentunya ghaibati sartane lali atau santo kemudian ghaib, ya, an musabbabiha, dari zat yang menjadi sebab kemuliaan. Artinya kita berpegangan kepada sebuah kemuliaan lalu melupakan kepada zat yang menciptakan kemuliaan, katakanlah begitu. Lalu di sini li'annaha faniyatun. Mengapa? Karena kealpaan atau kelupaan kita untuk menggantungkan diri kepada yang menciptakan kemuliaan tadi itu menjadikan li'annaha faniyatun, karena fana tadi itu, ya. Lalu fayakunu ta'alluquka biha izan la yabqa. Maka kemudian ketergantunganmu terhadap kemuliaan-kemuliaan tadi itu menjadi kemuliaan yang tidak abadi. Bal yazulu bizawaliha, bahkan kemudian hilang, ya. Jadi kemuliaan itu hilang bersamaan dengan kemuliaan yang bukan dari Tuhan tadi itu, ya. Kalimat berikutnya, fa'in i'tazasta, seandainya engkau kemudian mengharapkan kemuliaan billahi kepada Allah, dama izzuka, maka kemuliaanmu menjadi abadi. Walam yakdur, dan tidak mampu sapa ahadun, seseorang, ayyudzilaka, untuk menghinakanmu, katakanlah begitu. Tetapi wa ini tazasta, ketika engkau mengharapkan kemuliaan bighairihi, dengan selain Allah, misalnya kamu mencari kemuliaan dengan harta, min malin, dengan harta, au jahin, atau kedudukan, au nahwihima, atau selain keduanya. Jadi karena duniawi tadi kita berasumsi bahwa dengan kita kaya raya kita akan mulia, dengan kita punya jabatan yang sangat tinggi kita akan makin mulia, dengan kita punya sosial yang bagus, yang tinggi, maka kita akan mulia. Kita terperdaya oleh itu. Kita lupa bahwa yang memberikan kemuliaan adalah Allah, musabbibnya tadi itu, bukan semata-mata yang duniawi tadi itu. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan ketika kita atau mencari kemuliaan dengan selain Allah, atau mencari kemuliaan kepada selain Allah dengan cara tadi harta benda atau kedudukan atau jabatan atau selain itu, ya, maka fala baqa'a li izzika, maka kemudian tidak waghfalta an maulaka, dan kemudian kau melupakan Allah, ya, waghfalta, dan
nglalekaken sapa sira an maulaka saking bendoro niku artinya dari Tuhanmu, maka fala baqo amaka ora ana keabadian iku maujud li izika maring kemuliaanmu. Jadi ketika kita mencari kemuliaan kepada selain Allah melalui harta, melalui jabatan, melalui prestis sosial, melalui berbagai macam yang selain Allah tadi itu, maka tentunya sia-sialah kemuliaan kita, karena kemuliaan kita tidak akan pernah bisa abadi. Karena selain Allah semuanya adalah fana. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku yang saya hormati, hikmah ke-89 ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menghendaki sebuah kemuliaan yang abadi, yang tidak lekang, maka bergantunglah, berharaplah, menggantungkanlah harapan kemuliaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memang menciptakan kemuliaan, bukan kepada sesuatu yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.